Sajadah fajar itu sholat subuh bersama-sama. Subuhnya ramai, Pak Bupati ada, Bapak Ketua DPRD ada, semua forum komunikasi pimpinan daerah Bangka Tengah hadir. Namanya sajadah fajar. Tapi pas zuhur tak sholat. Bukan itu maknanya. Kalau sholat subuh yang sulit, yang payah, melawan tidur, dingin, tetap datang ke masjid. Apalagi zuhur, asar, maghrib dan isya. Oleh sebab itu kita berbangga hati, bersenang hati kalaulah forum komunikasi pimpinan daerah Bangka Tengah ini ahlu sunnah wal jamaah meramaikan, memakmurkan masjid mengikuti sunnah Nabi dan sahabat. Insya Allah turunlah keberkahan. Dari lautnya datang ikan-ikan besar. Masya Allah, tabarakallah. Dari mana Ustaz tahu ikan besar? Tadi pas makan saya tengok ikan besar. Udang-udangnya pun besar. Cuman tak banyak yang mau menyentuh udang itu. Takut kolesterol. Saya sampaikan tadi bahwa di meja makan ini tidak ada kolesterol. Kolesterol hanya ada di puskesmas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ahlussunnah wal Jamaah benar ibadahnya, benar juga akidahnya. La ilaha illallah. Ini akidah yang benar. Kalau sudah engkau diatur oleh Allah, jangan lagi engkau bersandar kepada manusia. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong kepada Allah. Ikan di tengah laut, engkau tinggal di darat, rezekimu dijamin Allah. Namamu sudah tertulis di kulit ikan itu, maka ditakdirkan engkau memakan ikan itu. Tak kau makan di rumahmu di Riau Abdul Somad, tapi kau makan di rumah Bupati Bangka Tengah. Ikan ini mahal nih Pak Ustadz. Ada ikan, ada udang, ada satu dalam piring. Ini apa nih Pak Bupati? Ini jamur Ustadz Somad. Masya Allah. Selama ini kita tahu kalau yang namanya makanan berjamur berarti sudah lama. Tapi ini makan jamur. Pak Bupati tak ada menyebut harga. Tapi saya tahu ini jamur harganya 500.000. Bukan 1 kilo, 1 on. Kering. Makanya yang makan itu orang-orang kaya saja. Kalau orang kita tak punya duit makan itu, dihidangkan ke tamu, pas tamu lahap makan, menetes air mata kita. Tapi malam ini Masya Allah tabarakallah, kenapa turun rahmat berkah di Bangka Tengah? Akidahnya mestilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Datang satu akidah mengatakan kita ini hidup terpaksa, mengikuti takdir saja, Jabariyah. Datang satu lagi akidah mengatakan tidak ada itu takdir, tak ada itu takdir. Rukun iman hanya 5, yang ke-6 takdir tidak ada. Namanya Qadariyah Mu'tazilah. Datang pula yang mengatakan Tuhan itu duduk di atas arsy, berdiam diri. Inilah dia Mujassimah, mengatakan Tuhan sama dengan makhluk. Yang satu lagi pula mengatakan bahwa bersemayamnya Tuhan. Lupa pula apa yang mau disampaikan. Macam-macam akidah datang menyerang umat Islam. Alhamdulillah Nabi berpesan di akhir zaman nanti serangannya tajam, dahsyat. Tapi kalau kalian berpegang pada ini, kalian tak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, wa itrati ahli baiti, dan keturunan-keturunanku ahli bait. Ahli bait yang ada di Makkah, ahli bait ada di Madinah, ahli bait keturunan Nabi ada di Baghdad, Irak. Pindah mereka ke Hadramaut, Yaman. Dari Yaman datang ke Pulau Sumatera, datang ke Bangka Tengah. Inilah para habaib yang hadir pada malam hari ini. Mereka adalah tonggak-tonggak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersama dengan kita malam ini, dengan cucu-cucu para Nabi. Mudah-mudahan kecintaan kita pada habaib membuat kita bersama dengan kakek mereka dalam surga Jannatul Firdaus.
Terima kasih Bapak Bupati sudah mempertemukan saya dengan jamaah di Bangka Tengah. Tapi yang paling besar terima kasih saya adalah mempertemukan saya dengan keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai, min an asila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku, saudaraku sendiri. Yang ngomong begitu adalah orang yang dijamin masuk surga, Abu Bakar Siddiq, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Lebih baik menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Malam ini Abdul Somad datang ke Bangka Tengah. Niatnya bukan dari Pekanbaru Riau ceramah, tapi niatnya adalah untuk menyambung tali silaturahim. Tak dapat saya sebut nama satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah dalam surga Jannatul Firdaus. Yang duduk mulia, yang berdiri mulia, yang kepanasan di atas berkipas lebih mulia. Yang di luar tak bisa melihat ustaz, hanya melihat layar saja, pahalanya 2 kali lipat. Begitu cara menyenangkan hati orang yang risau. Pertama, karena pahala mereka mendengarkan pengajian. Yang kedua, pahala mereka sabar. Sabar mereka, gak nampak pun gak apa-apa, sabar. Suaranya hilang-hilang timbul, sabar. Kok kenapa gak pulang? Gimana mau pulang? Gak bisa keluar. Tapi insya Allah semua yang hadir malam ini mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Saya dengar kabar ada yang datang dari asar tadi, sudah datang zuhur. Yang datang zuhur berarti sampai jam 12. Sekarang sudah jam 8 lewat, berarti sudah 8 jam setengah. Di mana dia mandi? Mereka tak mementingkan itu Pak Ustadz. Sebelum pergi dia sudah bersihkan dirinya, berwudu, minumnya sikit-sikit, takut maaf cakap nanti menahan kencing. Laparnya dia tahan, tapi niatnya lillahi ta'ala. Hai Abdul Somad, mereka jauh lebih mulia daripada engkau yang ceramah. Hai Abdul Somad, mereka lebih dulu masuk surga daripada engkau yang ceramah. Kenapa? Karena niat mereka lillahi ta'ala. Abdul Somad datang kemari kan karena diundang bupati. Abdul Somad datang kemari kan karena balihonya besar. Abdul Somad datang kemari kan karena direkam. Maka penyakit yang mengerikan, yang menakutkan adalah penyakit riya. Riya, memperlihatkan amal, datang bangga, datang angkuh, datang sombong, datang merasa diri hebat. Andailah saya duduk di sini, oh pasti merasa akulah yang paling hebat. Bupati di bawah, ketua DPRD di bawah. Nauzubillah. Jadi jangan tersinggung panitia kenapa saya tak duduk di sini. Saya takut jadi Fir'aun. Tapi saya tidak menyalahkan kalau ada ustadz kiai yang duduk. Kenapa? Karena dia ingin supaya jamaah senang hati karena sudah dimuliakan. Jadi kita tidak selamanya boleh mengejek, mencela orang karena orang sesuai dengan niatnya masing-masing. Jangan nanti, wah itu ada ustadz yang duduk di kursi jamaah di bawah, itu ustadz Fir'aun. Tidak. Saya sekedar bercerita tentang perasaan hati saya. Tapi ini pun tidak berlaku selamanya untuk saya. Mana tahu 20 tahun lagi saya ceramah, lalu kemudian saya duduk, diputar ceramah pas di Bangka Tengah. Ustadz Somad sudah jadi Fir'aun sekarang. Maksudnya hari itu 20 tahun lagi saya sudah tidak lagi bisa tegak berdiri. Maka duduk di kursi. Innamal a'malu binniyat. Semua orang akan dibangkitkan di padang mahsyar sesuai dengan niatnya masing-masing. Yang datang kemari dengan niat fisabilillah,
maka di akhirat akan dibangkitkan bersama Sayyidus Syuhada, pemimpin orang yang mati syahid. Siapa dia? Perang Uhud menjadi saksi, Bukit Uhud menjadi saksi bisu. Dia adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah yang kemudian gugur. Sahabat berkata, dia mati, dia meninggal. Apa kata Allah? Wala taqulu liman yuqtalu, jangan kau katakan mereka yang perang fisabilillah, dalam jihad fisabilillah, amwat, mereka mati. Tidak, bal ahya, mereka akan hidup kekal abadi. Maka kita tak pernah berperang, tak pernah ikut bersama Nabi di perang Badar, tidak ikut bersama Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, tak menolong saudara kita di Poso, di Ambon. Tapi insya Allah kalau niat baik, ikut majelis taklim, kita akan dapat pahala jihad fisabilillah. Amin. Jangan cukupkan tabligh akbar saja. Tabligh akbar ini gunanya untuk membangkitkan semangat yang selama ini down, lesu, letoy, loyo, lunglai, mau mati. Kenapa dia lesu? Karena jamaah cuma 3, muazin, imam, dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bilang amin pun nggak mau panjang lagi. Amin. Ya maaf nggak banyak. Tapi dengan tabligh akbar malam ini semuanya semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu guna sufos bangkit. Yang kerasukan-kerasukan jin setan, lari setan. Pas habis acara datang lagi. Jadi guna tabligh akbar nih sufos. Tapi nanti ngajinya tetap datang ngaji sama kiai. Siap? Ada pengajian kiai, datang. Ada pengajian habaib, datang. Maulid Simtud Durar, datang. Maulid Diyaul Lame, datang. Maulid Diba, datang. Maulid Barzanji, datang. Pengajian ibu-ibu, ikut. Wirid Yasin, datang. Pokoknya datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit, diampunkan Allah SWT. Tidur itu juga berkah. Berapa banyak orang ingin tidur, tidak bisa tidur karena penyakit insomnia. Dia sudah bisa tidur, alhamdulillah. Yang mau tidur, tidurlah. Saya nggak marah selama kamera masih hidup. Makanya kalau nanti bapak ibu mana tahu ngantuk tadi, lelah, capek, tiba-tiba tertidur, datang kawan. Ente kenapa enggak? Tidur juga berkah, brother.